Malam tiba, gelap banget di desa di Jepang. Desanya namanya Akita, tahun 2004. Tempat yang sepi, penuh tradisi, dan kepercayaan kuno. Tapi ada sesuatu yang bakal menghancurkan kedamaian itu. Sesuatu yang aneh. Ada gangguan yang terasa, kayak nembus tirai gaib. Ini bukan cuma cerita, ini beneran terjadi. Orang-orang ngerasain, energi yang bikin sesak mulai muncul, nggak kelihatan, nggak kedengeran. Energi itu menyelimuti satu rumah. Rumah tua, rumah yang punya banyak rahasia. Rumah yang bakal jadi terkenal karena hal serem. Udara di sekitarnya jadi dingin, padahal lagi musim panas. Dingin yang bukan karena cuaca. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar gak masuk akal. Gak ada laporan gempa. Tanah juga gak goyang. Tapi ada kejadian besar yang terjadi. Kejadian yang bakal jadi legenda di situ selamanya. Penduduk Akita gak siap sama sekali. Mereka hidup seperti biasa, hari demi hari, gak sadar. Gak sadar ada kekuatan aneh yang ngumpul. Gak sadar ada kejadian mustahil yang terjadi diam-diam pas malam lagi gelap-gelapnya. Ini bukan gangguan hantu biasa, ini lebih dari itu. Sesuatu yang bisa mengubah keadaan sekitarnya secara fisik. Kekuatan yang gak bisa kita pahami. Rumah itu berdiri di atas tanahnya. Udah bertahun-tahun rumah itu di situ. Gak gerak, kokoh, atau setidaknya itu yang semua orang percaya. Tapi tanah di situ kayak lagi nahan napas. Burung-burung berhenti nyanyi deket temboknya. Binatang-binatang pada ngejauh. Peliharaan warga pada ngerengek dan gak mau deket-deket. Ini tanda-tanda kecilnya. Peringatan yang diabaikan. Awal dari kejadian yang bakal bikin penyelidik paling jago pun bingung. Kejadian yang nunjukin ada sesuatu yang benar-benar di luar nalar kita. Apa itu gerbang, portal, atau sesuatu yang jauh lebih jahat? Bedtime pun 5 hai. Ini bukan cuma rasa takut biasa. Ada kehadiran yang benar-benar terasa. Perubahan di kenyataan sekitar rumah itu. Warga yang tinggal dekat rumah itu tidurnya jadi nggak nyenyak. Mereka sering mimpi buruk, mimpi aneh, tanahnya gerak, rumahnya kayak bernapas. Mereka anggap itu cuma khayalan, cuma stres. Tapi alam bawah sadar mereka teriak. Dia tahu, dia ngerasain ada keanehan yang mau datang. Kejadian yang aneh banget, serem banget, sampai bikin bulu kuduk berdiri. Itu tenjuak mbak break peci. Matahari terbit di Akita, hari baru dimulai. Tapi hari ini beda. Satu keluarga bangun dan ngelihat pemandangan yang mustahil. Rumah tetangga mereka. Udah nggak di tempatnya lagi. Rumah itu pindah. Bukan geser dikit-dikit, senti demi senti. Rumah itu geser 2 meter penuh. 2 meter dari pondasi aslinya. Dalam semalam, tanpa suara. Nggak ada saksi mata satupun. Kok bisa begini? Kekuatan apa yang bisa ngelakuin ini? Itu pertanyaan semua orang, dibisikin dengan nada takut. Ini fenomena aneh yang nggak bisa dijelasin. Bayangin kagetnya. Nggak percaya banget. Keluar rumah ngarepnya semua biasa aja. Malah ngeliat ini. Rumahnya jadi beda. Lebih jauh dari semalam. Tanah di sekitarnya bersih. Gak ada bekas apa-apa. Gak ada bekas seretan. Gak ada bekas ban alat berat. Gak ada tanda-tanda ulah manusia sama sekali. Kayak rumahnya itu keangkat gitu aja. Terus ditaruh lagi pelan-pelan. 2 meter lebih jauh. Tanah di bawah posisi barunya juga gak beda tekanannya. Kayak emang dari dulu udah di situ. Detail ini penting banget. Ini ngelawan hukum fisika. Awalnya pemilik rumah nggak ada di tempat. Apa mereka ada di dalam pas kejadian? Ngebayanginnya aja udah ngeri. Kejebak di dalam bangunan yang bisa gerak sendiri. Belakangan baru ketahuan kalau rumahnya kosong pas itu. Tapi misterinya malah makin dalam. Energi apa yang bisa mindahin satu bangunan utuh rapi ini? Nggak ada jendela pecah. Nggak ada tembok rusak. Bangunannya sendiri utuh. Pindahnya rapi banget. Terlalu rapi, ini bukan dirobohin, bukan dirusak orang. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang gak ngikutin aturan kita. Orang-orang yang pertama lihat muter-muter di situ, berkali-kali, nyari petunjuk. Apa aja? Gak ada sama sekali. Cuma ada rumah kayu yang diam itu, berdiri seolah menantang di tempat barunya. Jadi, bukti kejadian yang seharusnya gak mungkin. Rumput di sekitar bekas tempatnya dulu juga gak ada yang rusak. Bunga-bunga di kebun deket situ gak ada yang kelindes. Ini kayak pindahan hantu, pergeseran gaib, kejadian yang bikin kita nanyain semua yang kita tahu soal dunia ini. Kejadian yang bisa narik makhluk-makhluk jahat. Kabar rumah pindah itu nyebar cepet banget kayak virus. Rasa takut, panik, menyelimuti desa kecil Akita. Ini bukan cuma kejadian aneh, ini pertanda buruk. Warga desa yang banyak percaya sama dunia roh jadi takut banget.
Mereka bisik-bisik soal kutukan kuno, soal yokai yang kuat, roh atau iblis Jepang. Apa ada roh marah yang nguasain tanah itu? Atau mungkin rumahnya sendiri yang kerasukan, makhluk yang cukup kuat buat mindahin penjaranya sendiri. Udara di desa jadi berat sama rasa takut. Orang-orang tua di Akita ingat cerita-cerita lama, cerita turun-temurun. Legenda soal tempat-tempat di mana tirai antara dunia kita sama dunia lain itu tipis. Tempat di mana roh bisa ngendaliin dunia nyata. Apa rumah ini udah jadi salah satu tempat itu? Anak-anak disuruh di dalam rumah terus. Orang-orang ngehindar lewat depan rumah itu, apalagi kalau udah gelap. Rumah itu jadi pusat ketakutan semua orang. Keberadaannya aja udah jadi pengingat yang bikin merinding soal hal-hal gaib yang nggak bisa dijelasin. Rasa kayak diliatin dari jendela-jendela kosongnya, jadi nggak tertahankan buat sebagian orang. Keluarga yang punya rumah itu pastinya sedih banget dan takut. Siapa yang berani tinggal di rumah yang bisa pindah sendiri seenaknya? Rumahnya ditinggalin, dibiarkan begitu aja, dibiarkan buat kekuatan gaib yang udah ngambil alih. Pintu dikunci, jendela ditutup rapat, tapi itu sia-sia ngelawan musuh yang nggak butuh kunci, musuh yang bisa mindahin seluruh bangunan. Dampak psikologis ke warga gede banget. Tidur nyenyak jadi barang mewah, banyak yang mimpi aneh-aneh. Rumah itu jadi monumen ketakutan mereka. Pemuka agama dipanggil, pendeta Shinto, biksu Buddha, doa-doa dipanjatkan, ritual-ritual dilakuin, buat ngebersihin daerah itu, buat nenangin makhluk apapun yang jadi penyebabnya. Tapi rumahnya tetap di situ. Diem, gak gerak lagi sekarang, tapi selamanya beda di mata mereka. Itu jadi luka buat desa mereka. Pengingat yang terus ada dan bikin merinding soal malam yang mustahil itu. Rasa takutnya nyata banget. Bisa dirasain di udara. Energi berat yang bikin sesak nempel di tanahnya. Rumah itu udah jadi lebih dari sekadar kayu dan paku. Jadi simbol hal gaib yang menakutkan. Misteri rumah pindah ini nggak cuma kedengeran di Akita aja. Kabar nyebar. Sampai ke peneliti paranormal, penyelidik, orang-orang yang nggak percayaan. Semua tertarik sama cerita yang luar biasa ini. Mereka datang bawa peralatan, alat pengukur EMF, kamera termal, perekam suara, siap buat ngedokumentasiin, siap buat ngebuktiin kalau itu bohong, atau mungkin buat mastiin kenyataan yang serem itu. Tapi rumah itu dan apapun yang tinggal di sana, kayaknya udah siap nyambut mereka. Dia nggak bakal ngasih tahu rahasianya gitu aja. Suasana di sekitar rumah itu berat, penuh energi, bisa ngerasain listrik statis di kulit. Hal-hal aneh mulai terjadi sama peralatan mereka. Baterai baru langsung habis dalam hitungan menit. Kamera tiba-tiba rusak tanpa sebab. Rekaman suara nangkep bisikan-bisikan aneh, bisikan yang nggak ada pas lagi ngerekam. Fenomena suara elektronik, EVP, bukti jelas ada sesuatu yang pinter lagi coba komunikasi. Atau mungkin lagi coba ngusir mereka. Suhu di sekitar rumah tiba-tiba turun drastis. Titik-titik dingin. Dingin banget di satu tempat, padahal hari lagi anget. Tanda klasik energi gaib lagi muncul. Ada kehadiran yang nunjukin diri. Satu tim bawa drone, canggih, buat ngeliat dari atas, buat metain lokasinya, buat lihat ada petunjuk tersembunyi dari asap apa enggak. Pas drone-nya deketin rumah, kendalinya jadi ngaco, jadi blok-blok sendiri. Muter-muter nggak jelas. Terus, mati gitu aja. Jatuh dari langit, hancur di tanah. Drone lain diterbangin. Kejadiannya sama lagi. Kayak ada penghalang nggak kelihatan di sekitar rumah itu. Medan energi yang ganggu teknologi modern. Kekuatan apapun yang mindahin rumah itu masih ada di sana. Dan dia nggak mau direkam dari atas. Sampai hari ini, rumah di Akita itu masih berdiri. Kosong, gak ada yang nempatin. Kayak penjaga bisu yang jagain rahasia mustahilnya. Gak ada yang bisa ngejelasin pasti gimana caranya rumah itu pindah 2 meter. Gak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Tanahnya tetap gak ada bekas apa-apa. Rasa takut masih ada di desa itu. Ini kasus yang belum terpecahkan. Bukti yang bikin merinding kalau ada hal-hal di dunia ini yang emang gak kita ngerti. Kekuatan-kekuatan di luar pemahaman kita. Rumah itu jadi pengingat yang jelas. Apa yang terjadi di sana tahun 2004. Kita mungkin gak bakal pernah tahu. Ini tetap jadi misteri yang belum terpecahkan.